bicara agama, Ibu dan Bapak sekalian, itu memang bicara yang gaib sebetulnya. Bicara roh ini loh, gaib ini. Seringkali agama itu lalu kemudian juga kita maknai untuk memajukan. Kita maknai yang fisik-fisik untuk memajukan fisik. Agar hidup kita ini kaya, punya rumah besar, kotanya menjadi bagus. Kalau hanya itu sebetulnya tidak perlu agama. Yang ada di dalamnya, yang di dalam itu rasa. Rasa ini yang mesti benar sebetulnya. Tapi selalu kita dustakan. Nikmat atau rasa itu benar. Bisikan-bisikan yang ada di dalam hati itu benar. Ojo ngini. Kalau kita nakal itu sebetulnya di dalam hati itu tidak mau loh. Nakal itu tidak mau kita ini. Tapi kita ini selalu mendustakan. Wong ini kok tidak boleh, gitu kan? Berbohong itu sudah ojo bohong, tidak boleh hati ini. Tapi lalu kemudian kita mendustakan. COVID ini kan orang banyak berebut di mana-mana, orang lupa bahwa akan segera kembali. Karena lupanya itulah lalu bermusuhan. Akhir-akhir ini orang berebut kekuasaan. Wong partai politik aja diperebutkan, itu kan. Partai politik saja diperebutkan. Itu untuk apa? Gitu kan. Apa bisa dipakai untuk sangu pulang, sangu kembali? Itu tidak bisa dipakai untuk sangu pulang itu kan. Tapi orang-orang besar itu lalu berebut coba. Kayak begitu. Tapi biarin lah. Kita tidak perlu ikut-ikut. Kita ngurusi diri kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minad dzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Secara rutin akad pagi kita sebentar melakukan perenungan bersama tentang kehidupan ini. Minggu yang lalu kita membicarakan tentang Isra Mi'raj. Ini bulan Rajab. Ini kita diingatkan dengan peristiwa yang tidak lumrah, tidak pernah terjadi dalam kehidupan manusia ini. Ialah Isra Mi'raj yang selalu kita peringati. Minggu yang lalu kita sudah bicara itu, tapi belum selesai. Lalu kemudian akan kita teruskan
pada pagi hari ini, seperti yang juga sering kita baca bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini sering terjadi perdebatan. Apakah memang betul terjadi atau tidak? Apakah kalau terjadi itu ruhaninya saja atau juga dengan tubuhnya Rasulullah Muhammad dan macam-macam, tetapi kita tidak perlu untuk terlibat ikut-ikut berdebat, karena agama ini sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan. Agama ini tergantung kepada kita aja, kita percaya atau tidak. Tetapi memang manusia ini suka berdebat, manusia itu suka jidal, sampai agama pun juga diperdebatkan. Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Padahal sudah diingatkan di dalam Quran itu, wala tanasa'u fatafsalu wa tadhabari hukum. Itu jelas sekali. Kau jangan berbantah, dengan berbantah itu kamu nanti akan menjadi lemah. Nah, tetapi itu tadi, karena watak manusia itu suka berdebat. Padahal sebenarnya di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan tentang Isra itu. Itu yang kita tentu hafal karena setiap tahun dibaca itu oleh mubalik. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'um basir. Itu ayat Quran menceritakan tentang Isra. Nabi telah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu itu, hal yang pentingnya untuk menambah keimanan kita bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tapi juga keimanan kita itu apa sebetulnya ketika Rasulullah itu dipanggil ke Mustawah, itu ada apa? Ternyata ada ajaran yang begitu penting ya, yang tidak menjadi perhatian kita. Saya mendapatkan penjelasan tentang Isra Mi'raj itu tatkala Rasulullah sampai di Mustawah, lalu Muhammad bertemu dengan Tuhan karena dipanggil. Beliau melihat, bertemu dan melihat dengan kepala matanya sendiri, bertemu beliau itu. Dan itulah satu-satunya ciptaan Allah yang bisa ketemu Tuhan. Diceritakan seperti itu. Yang lain tidak bisa. Dikisahkan ketika Musa kepingin ketemu, itu tidak berhasil. Suruh melihat gunung. Lalu gunung pun meledak gitu kan. Lalu Musa menjadi tersungkur, tidak ingat apa-apa. Tapi kalau si Rasulullah Muhammad itu malah justru dipanggil
lalu kemudian nyampe ketemu Rasul Allah. Dan ketika ketemu itulah tatkala melihat wajah, lalu kemudian tersungkur, tidak berani menunjukkan wajahnya dalam suasana seperti itu. Lalu kemudian Muhammad diperintah untuk kalau bahasa Jawanya itu nyenggelek itu, untuk mengangkat kepalanya. Jangan kamu seperti itu, ngomonglah Muhammad, apa yang engkau inginkan ketika kamu ketemu sama saya, itu kan. Kalau kita pakai bahasa sederhana, hei Muhammad, ngomong apa yang engkau inginkan itu, mumpung kamu ketemu sama saya. Dari situlah lalu kemudian Muhammad menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, dia tahu Nabi Ibrahim, ya Allah, Nabi Ibrahim menjadi kekasihmu ya Allah. Dan Nabi Ibrahim pernah engkau tugasi untuk meninggikan bangunan, untuk membuat bangunan sebagai tanda bahwa di situ adalah Baitullah, dan di tempat itu dijadikan sebagai tempat menyembah kepadamu sedemikian mulia. Ibrahim kau jadikan kekasihmu, sampai lalu kemudian digelari dengan Khalilullah, lalu disuruh untuk meninggikan bangunan Ka'bah sebagai tanda bahwa di situ adalah Baitullah. Begitu mulianya, begitu engkau muliakan Ibrahim ya Allah. Lalu kemudian aku ingin engkau beri apa? Aku tidak, kau beri apa? Kau panggil di tempat yang mulia ini. Lalu apa jawab Allah? Yang satu, ya Muhammad, engkau telah menjadi kekasihku. Dibilang, ya Muhammad, engkau telah menjadi kekasihku sebelum aku memberikan hal itu kepada semua nabi dan rasul, bahkan kepada seluruh alam ini. Itu dikatakan oleh Allah, ya Muhammad, engkau telah menjadi kekasihku sebelum aku mengasihi seluruh nabi. Berarti kan termasuk Ibrahim. Allah sebelum mengasihi seluruh nabi dan rasul, bahkan seluruh alam, telah menjadikan Muhammad sebagai kekasihnya. Diberitahu begitu oleh Allah. Kemudian yang kedua, namaku dan namamu telah tertulis di arsy. Namaku dan namamu telah tertulis di arsy, yaitu alif lam mim. Itu juga ada kisah ketika Adam menengok ke Baitullah, ke tempat itu. Waktu itu belum ada bangunan Ka'bah. Maka lalu
melihat, Adam melihat tulisan Allah dan Muhammad di aras. Gambaran kita aras itu kan di atas. Padahal sesungguhnya ya di tempat itulah aras. Maka tempat itu disebut aras, disebut Baitul Makmur, disebut Baitur Rahman, disebut Baitur Rahim, disebut Baitul Atik, disebut Baitullah, disebut dengan jantung alam, pusar dunia kalau di Zabur. Lalu sumbu alam juga disebut dengan rumah Allah atau Baitullah. Tempat itu sebetulnya itu. Makanya kita disuruh untuk 5 kali sehari semalam dalam sholat itu menghadap ke tempat itu. Seumur hidup sekali paling tidak, seumur hidup sekali paling tidak, kita disuruh datang ke tempat itu untuk haji atau umroh itu. Tapi seringkali ini terlupakan atau tidak menjadi bahan renungan. Ada apa? Orang seluruh dunia, orang Indonesia, Malaysia, Singapura, menghadap ke barat, orang Rusia menghadap ke selatan, orang Yaman, orang Sudan menghadap ke utara, orang Eropa, Inggris, Perancis, Belanda, dan seterusnya menghadap ke timur. 5 kali sehari semalam diwajibkan dalam sholat menghadap ke tempat itu. Tapi orang tidak pernah bertanya, ada apa sebetulnya di tempat itu. Ketika Nabi Adam melihat tempat itu, lalu kemudian melihat tulisan Muhammad, Allah dan Muhammad, lalu kemudian diampuni kesalahannya itu. Yang ketiga, namamu tersimpan di dalam setiap awal surat. Namamu tersimpan di dalam setiap awal surat. Ada alif, lam, mim. Ternyata itu Muhammad. Allah dan Muhammad. Alif, lam, mim. Alif, lam, ro. Toha, Yasin. Yasin itu Muhammad. Karena itu sebagian masyarakat kalau ada orang mengucapkan Yasin Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu harus ada Sallallahu alaihi wasallam? Karena Yasin itu adalah nama Muhammad. Tapi dasarnya orang suka ribut ya. Maka lalu kemudian dianggap aneh, lalu kemudian terjadi salah menyalah. Kenapa mesti nambah-nambah gitu? Kenapa lalu membuat sesuatu yang baru? Saya pernah ditanya itu. Tapi lalu kemudian, ya saya mendengar yang seperti dengar, saya lalu kembalikan, coba sampai sendiri kan orang NU, saya bilang. Kenapa kalau orang NU? Orang NU itu kan punya sholawat namanya sholawat badar. Kan orang NU itu kan semua hafal. Pak Nur kan juga hafal itu. Sholatun
salatullah salamullah ala toha rasulillah ala toha rasulillah. Toha itu adalah Rasul Muhammad. Rasul itu Muhammad. Ala Yasin Habibillah. Habibillah itu siapa? Ya Muhammad itu. Sehari-hari ngomong, tapi lalu kemudian tatkala disebut bahwa Muhammad Yasin itu Muhammad, lalu dibantah. Padahal sehari-hari ngomong ala Yasin Habibillah ala Toha Rasulillah. Itu sama dengan saya juga dibilang, apa kita harus wasilah? Kita masuk harus, apa enggak kita ini langsung kepada Allah? Lalu kemudian saya juga ingatkan, coba kalau sampean azan, selesai azan itu kan selalu berdoa. Doa azan itu kan tidak pernah ganti-ganti. Doa azan itu kan di mana-mana kan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilah. Datangkanlah Muhammad sebagai wasilah. Itu pendoa, tapi kalau ada orang mencari wasilah, mendoa supaya didatangkan Muhammad sebagai wasilah, tatkala kita berwasilah katanya tidak boleh. Padahal kalau berdoa selalu mohon supaya didatangkan Muhammad sebagai wasilah. Jadi memang karena watak kita ini, manusia ini suka berdebat gitu kan. Sampai-sampai agama pun dirasionalkan. Padahal sebenarnya agama itu memang di atas rasional itu. Di atas rasional. Lebih daripada rasional. Yang rasional kita tidak mampu menjamah pada wilayah itu gitu sebetulnya itu. Ghaib, wilayahnya wilayah yang ghaib, yang tidak terjangkau. Agama itu bicara yang ghaib, yang tidak kelihatan. Belajar agama, belajar yang tidak kelihatan, yang ghaib. Yang ghaib. Kalau belajar pertanian, barangnya jelas. Ya tentang pertanian, tumbuh-tumbuhan, tanaman. Tentang peternakan, barangnya jelas. Ya tentang ternak, binatang. Tentang ekonomi jelas. Tapi kalau agama itu memang membicarakan hal yang tidak jelas. Bicara tentang Tuhan itu kan tidak jelas. Tidak kelihatan. Bicara tentang surga, neraka, tidak jelas. Bicara hari akhir, bicara tentang malaikat, nah, bicara tentang iblis, tidak jelas kabeh sebetulnya itu, tidak jelas. Alam gaib, alam gaib. Karena itu dulu ada plesetan sarjana alam gaib. Bapak Tobroni menjadi dekan fakultas agama itu, dekan belajari hal yang sifatnya gaib. Dan itu memang alladzina yu'minuna bil ghaibi. Karena itu menurut saya sarjana agama itu memang sarjana alam gaib ya. Sarjana alam gaib, mesti ini tidak pernah tersinggung. Memang itu alam gaib.
Dikira kalau belajar yang gaib-gaib yang nggak kelihatan lalu kemudian rendah. Enggak, itu lebih tinggi sebetulnya. Orang bertakwa itu ciri khasnya kan yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa zakat. Itu yang salat pun kan juga gaib. Yang sholat siapa gitu kan? Yang sholat kan bukan tubuhnya, tapi yang punya tubuh. Yang punya tubuh itulah yang gaib, yang ruh. Nah itu. Hanya karena itu tidak biasa lalu dianggap rendah. Lalu ketika disebut sarjana alam gaib lalu menjadi marah. Padahal mestinya tidak perlu marah, ya memang gaib, memang gaib itu. Nah itu. Lalu namamu tersimpan di setiap awal surat. Jadi ketika awal itu nama Muhammad. Lalu kemudian aku memberi kepadamu 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang. Aku memberimu 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang. Itu sebenarnya diberikan kepada Muhammad ini. Cerita tentang Muhammad sebetulnya itu. Cerita tentang Muhammad. Hanya kita ini tidak begitu paham. Memang Al-Quran itu dipahami dari lewat hati. Bukan diterjemahkan, tapi dipahami. Dipahami. Saya pernah ditanya oleh mahasiswa. Dia bilang bahwa apa saja pekerjaan yang dimulai dengan bismillah akan sukses. Tapi pekerjaan apa saja yang tidak dimulai dengan bismillah kok tidak sukses? Apa? Tidak akan sukses. Pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah maka tidak akan sukses. Tapi kalau dengan bismillah insya Allah sukses. Dan hadis nabinya begitu. Tapi dasarnya mahasiswa ya protes gitu ya. Namanya mahasiswa ya tidak mahasiswa aja suka protes, apalagi mahasiswa. Itu di mana letak kebenarannya ini? Saya ini mengerjakan apa saja selalu saya mulai dengan bismillah. Tapi kok tidak berhasil, ujian kadang juga tidak lulus ya bilang. Apalagi dalam ekonomi, saya sudah mencoba usaha, kok ya enggak untung-untung, kalau untung itu sedikit. Cina itu ya dia bilang, Cina itu kan enggak kenal bismillah, kok kaya-kaya katanya. Coba Cina itu berdagang, enggak sugih banget itu. Padahal enggak kenal bismillah gitu kan, enggak kenal bismillah. Nah, mendapatkan pertanyaan kayak gini kan, dia kan memang bingung di dalam hatinya itu gimana ya sebetulnya ini gitu. Maka lalu saya ajak coba kita perhatikan baik-baik 7 ayat yang diulang-ulang ini. Jangan-jangan kamu memahami yang kurang tepat. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu terjemahkan gimana? Kamu pahami gimana ini? Lalu kemudian dia bilang, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lah itu, kamu nambah-nambah itu. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Menyebutnya itu sama Nabi dari mana? Kan bismillah dengan nama Allah. Kok lalu sama tambahi dengan menyebut nama Allah. Padahal yang dikatakan dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Kok sama tambahi menyebut?
Ini yang sama menjadikan bingung, dia bilang. Lalu gimana? Ya ikut aja dengan nama Allah. Yang perlu kita tanyakan, yang dengan nama Allah itu siapa? Ini yang tidak tanyakan. Dengan nama Allah. Yang dengan nama itu siapa? Yang dengan nama Allah itu siapa? Itu tadi kan, namaku dan namamu, ketika namaku disebut, namamu disebut tadi kan. Yang dengan nama siapa? Ya Muhammad. Dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah siapa? Muhammad. Kalau Muhammad itu selalu diikutkan, Muhammad sifatnya apa? Syidik, amanah, tabligh, fatona. Pekerjaan apa saja yang mengikutkan Muhammad, yang dilakukan dengan sidik, amanah, tabligh, fatona, akan dikasih dan disayang Allah, sukses. Kamu nyebut tapi tidak lakukan seperti itu, kualitasnya kurang, tidak dipercaya, tidak benar, tidak cerdas, ya mesti. Itu. Nah, coba itu kalau dipahami dalam sekali itu sebetulnya surat Al-Fatihah itu. Lalu kemudian aku memberikan kepadamu dan umatmu minuman kausar. Jadi apa? Jadi apa? 5 hal itu tadi yang terakhir. Aku memberikan kamu dan umatmu minuman kausar, air zam-zam itu menjadi minuman. Orang-orang yang dari mana-mana datang ke sana mesti minum itu. Tidak saja minum, tapi tidak pulang. Sekarang dijual di mana-mana itu kan. Ketika Mi'raj itu lalu dikatakan ya, kalau Ibrahim sudah engkau beri jadikan kekasihmu dan engkau tugasi untuk membangun Ka'bah sebagai tanda Baitullah, dijadikan tempat untuk menyembah kepadamu. Ya Allah, lalu engkau beri apa gitu? 1:6. Aku telah mencintai, menyayangi kamu sebelum aku menyayangi seluruh Nabi dan Rasul. Sebelum menyayangi Ibrahim, dia sudah menyayangi Muhammad. Dan semua alam ini. Namaku dan namamu telah tertulis di arsy. Ya, begitu mulianya Muhammad. Namaku dan namamu telah tertulis di arsy. Namamu tersimpan di setiap awal surat. Mulia sekali. Aku memberikan kepadamu 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Tidak bosan. Anda pernah bosan kita itu baca Al-Fatihah itu. Setiap hari itu 17 kali. Belum kendirannya juga. Berdoa itu Al-Fatihah. Ketika Mas Rafiq ngajak baca Fatihah, kan tidak ada yang bilang bosan gitu, tidak ada. Al-Fatihah langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nanti di rumah baca Al-Fatihah, mau ngaji Al-Fatihah berulang-ulang, tidak pernah bosan. Berapa kali kita itu diberikan kepada Muhammad waktu Mi'raj itu di Mustawa. Lalu apa setelah itu? Setelah dijelaskan itu, lalu Muhammad mengatakan, itu yang kau berikan kepadaku ya Allah. Lalu apa yang kau berikan kepada umatku ya Pak? Engkau telah memberikan aku 5 hal itu. Tapi apa ya Allah yang engkau berikan kepada umat?
Kalau kita ini kan sudah dapat kan sudah selesai kan. Rasulullah tidak begitu. Rasulullah setelah beliau merasa dimuliakan oleh Allah, mendapat sesuatu yang mulia dan agung, lalu menanyakan, lalu apa ya Allah yang kau berikan kepada umatku? Ternyata itu disebut oleh Allah, dijawab oleh Allah, ialah ada beberapa konsep. Konsep itu apa ya? Pelajaran apa ya? Yang satu adalah hijrah. Pindah. Berpindah. Kamu bisa selalu hijrah, berpindah. Pindah di sini ini kita maknai biasanya tatkala kita bicara hijriah, tahun hijrah itu adalah perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu kan ada tahun lalu dijadikan sebagai tanda tahun hijrah. Itu ya. Tetapi di sini di dalam hakikat, ya, kita ini bicaranya hakikat. Hakikat itu adalah kepindahan dari tanah halal ke tanah haram. Kita ini pindah dari tanah halal ke tanah haram. Bukan dari tanah haram ke tanah halal. Tanah halal ke tanah haram. Apa yang dimaksud hijrah? Ini ruh. Ruh ini selalu hijrah. Hijrah, pindah. Pindah untuk apa? Pindah dari tanah halal ke tanah haram. Ruh kita ini sehari-hari itu selalu digoda oleh iblis. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Kita ini selalu digoda. Bangun tidur sampai tidur lagi itu selalu digoda. Selalu ragu-ragu. Lalu kemudian suudzon sama orang. Ingin merendahkan orang. Riya, menjadi takabur, menjadi iri, menjadi dengki. Mewarnai kehidupan kita ini. Tidak saja iblis sesungguhnya yang goda, dirinya sendiri juga menggoda. Dikatakan yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia ini. Sampai-sampai saya semalam di perjalanan saya pergi di Februari masih belum tidur, saya pulang. Saya dari Pacet di jalan diskusi. Pekerjaan yang paling berat itu apa? Saya katakan pekerjaan yang paling berat itu adalah sholat. Kalau hanya jadi rektor, jadi dekan, jadi polisi, jadi apa saja itu mudah. Yang paling berat itu kalau saya rasakan tatua ini adalah sholat. Sholat itu kan harus khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu alladzina yadunnuna anna umulaku rabbihim, ketemu Allah. Artinya lalu kita konsentrasi benar. Hanya 5 menit itu konsentrasi. Kita nyembah Allah kan. Sembahyang itu kan menyembah Allah. Tapi ketika kita Allahu Akbar itu apa? Pak Robik ketika baca surat panjang-panjang itu, Allahu Akbar, apa ngerungok nih? Kadang-kadang kan enggak. Hati kita itu kan kemana-mana. Sampai ngomong, mikir itu yang makin lekah enggak sing cukur yang aku kan gitu. Waktu sholat kok ngomong cukuran ya Pak. Pak.
Ya coba sama rasakan sendiri, coba kita rasakan sendiri. Ketika ini kan malah lupa, kadang-kadang lupa kan. Iki misrokaat tiro, tidak lupa rokaatnya, dia lupa kalau sholat. Makanya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lupa bahwa dia dalam keadaan sholat. Di kemana-mana itu. Yang sesuai dengan alam kita. Pak Iwan juga begitu, yang diingat ya dunianya Pak Iwan. Begitu Allah kabar, kelingan Ponorogo, kabar Kuntur, kan begitu kan? Dan itu semua Pak. Karena apa? Karena mau digoda. Kita inginlah 5 menit itu, kita konsentrasi untuk menyembah Allah. Ternyata beratnya bukan main. Maka lalu caranya bagaimana agar tidak digoda ini? Ada benda. Kita merasa berada di satu tempat yang mulia. Ada masjid. Bangun lihat kita ini adalah masjid. Di masjid itu ada Ka'bah. Ka'bah itu tanda, di situ Baitullah. Di situ ada Rasulullah. Rasulullah dengan Allah. Menolong rasanya. Kalau ada barang yang kita ingat itu rasanya menolong. Tapi kalau tidak ada barang, ada benda yang kita rasakan, kita ingat, maka lalu kemana-mana. Tapi ketika diomongi begitu, maka ya masih bantah. Wong salat saja kok, harus ingat situ. Lah kalau tidak ingat situ, ingat mana? Coba, sama jujur. Ya ingat mana-mana Pak, lah itu ingat itu yang mana-mana tidak boleh. Makanya lalu di Quran itu wa makana sholatuhum indal baiti illa bukaan wa tasbih fadubul adaba bima kuntum takfurun. Tidaklah sholat engkau di Baitullah kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Ingat azab Allah begitu keras karena engkau menserikatkannya. Allahu Akbar, mestinya pada Allah yang diingat itu adalah apa? Jemuran. Ingat HP, ingat kunci, ingat apa itu Pak Nur. Itu tidak boleh. Kita merasa berada di tempat itu, nyembah Allah. Ini. Nah, kalau kita di situ, maka disitulah haram. Di situ tidak boleh dari halal. Ketika di luar itu digoda-goda setan iblis, tapi tatkala di situ maka aman. Wa man dakhalahu kana aminan. Tatkala hati kita ada di situ, maka tidak ada yang berani menggoda tatkala kita di situ. Tapi juga tidak gampang. Kita di situ lalu kemudian ditarik-tarik keluar. Maka lalu kemudian wa ija'alna baita masabata linnasi wa amna. Ingat, aku telah membuat rumah tempat pulang pergi dan aman. Aman dari apa? Aman secara ruhani, spiritual, tidak digoda oleh iblis, oleh jin, tatkala kita ada di situ. Lalu hijrah dari tempat yang halal, yang dibolehkan untuk dihalal, boleh digoda kepada tempat yang tidak, yang haram, digoda oleh iblis. Di situ hijrah, berpindah hati kita supaya 5 kali sehari semalam ada di tempat itu. Yang kedua puasa, yang sebentar lagi kita puasa. Sebetulnya puasa itu apa? Tatkala bicara agama, Ibu dan Bapak sekalian, itu memang bicara yang gaib sebetulnya. Bicara roh ini loh, gaib ini.
Seringkali agama itu lalu kemudian juga kita maknai untuk memajukan. Kita maknai yang fisik-fisik untuk memajukan fisik. Agar hidup kita ini kaya, punya rumah besar, kotanya menjadi bagus. Kalau hanya itu sebetulnya tidak perlu agama. Kalau yang dituju itu agar menjadi kaya, agar bekerja hasilnya banyak, lalu kemudian agar bisa membuat rumah yang besar, membuat kendaraan yang baik. Kalau itu sebetulnya kalau saya teliti itu tidak ada agama pun bisa kok. Pak Nur itu tanpa ada agama untuk menjadi kaya bisa Pak Nur sebetulnya. Kalau hanya untuk jadi kaya. Saya lihat misalnya coba, saya keliling di berbagai negara yang maju-maju itu ya, Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Jepang, Korea, Cina, bahkan di negara yang nggak ada agama ya, negara yang nggak ada agama. Rusia itu kan orang benci agama, Rusia itu benci agama. Tapi di Rusia sana itu orangnya jauh lebih maju daripada Ketangi. Maju dari Ketangi. Padahal tidak ada agama itu kan. Tidak ada, aku maju. Coba tak. Sudah bisa niru orang-orang. Orang-orang itu kan dalam yang tanah. Dalamnya kan di dalam tanah. Di Rusia itu untuk ngatasi macet. Itu kaya orang-orang niru gawe kereta itu kendaraan itu di bawah tanah 100 meter dari tanah 100 meter Pak Nur bawah. Coba bayangkan taman mulai lihat besar Joko juga sampai 100 meter ya Pak, dan 100 meter di situ itu jangan dikira hanya satu lapis-lapis, lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4, lapis 6, lapis 7. Jangan dikira di situ gelap. Di situ ya kayak gini. Ada mall coba di dalam itu. Kita ada agama. Memang agama orang ngurus kuwi. Agama itu ngurus hati sebetulnya itu. Ngurus roh, ngurus yang gaib. Maka lalu kemudian menjadi sarjana alam gaib. Jadi sarjana alam gaib. Dan itu mulia gitu loh. Itu mulia, bukan lalu kemudian malah menjadi rendah. Nah itu yang dipuasakan siapa? Yang dipuasakan bukan jasmaninya. Yang dipuasakan ruhaninya. Yang dipuasakan akunya. Aku puasa. Lah aku ini siapa? Aku inilah yang di dalam hati. Dan ternyata di dalam hati itu juga berlapis-lapis kalau ilmu tasawuf itu. Mulai dari sodrun, ya, sodr, kolbun, fuadun, sakofun, lubun, sirun, yang paling dalam dari itu disebut dengan ana. Ana itulah zat. Ana itulah rasa yang di dalam ini. Nikmat yang bisa menikmati ini di dalam ini. Inilah sebetulnya kalau orang masih punya rasa itu masih hidup, masih laku. Tapi kalau orang sudah tumpul rasanya, maka agama itu sebetulnya untuk mempertajam rasa. Orang lalu mengatakan tidak di perasaan. Orang di perasaan kan adalah itu. Apalagi tidak punya rasa sama sekali. Itu mati Pak, yang di dalam itu. Yang ada jalannya, yang di dalam itu rasa. Rasa inilah mesti benar sebetulnya. Tapi selalu kita dustakan. Nikmat atau rasa itu benar. Bisikan-bisikan yang ada di dalam hati itu benar. Ojo ngini. Kalau kita nakal itu sebetulnya di dalam hati itu tidak mau loh. Nakal itu tidak mau kita ini. Tapi kita ini selalu mendustakan. Wong ini kok tidak boleh, itu kan. Berbohong itu sudah ojo bohong. Tidak boleh hati ini. Tapi lalu kemudian kita mendustakan.
Kita ini lebih apa ya? Dan itu diberikan oleh Allah, nggak usah dipelajari bahwa misalnya nyolong, maling, gosok, korupsi itu jangan dikira yang korupsi itu nggak tahu, itu tahu bahwa itu jelek. Jangankan kok kita, wong kucing itu di rumah ibu itu kan punya, biasanya Pak Anu kan punya kucing kan di sana ya. Kucing itu kalau oleh Pak Wiro dikasih makanan di bawah itu, dan itu memang sehari-hari dikasih oleh Pak Wiro makan. Ketika kucing itu makan, ada Pak Wiro, ada teman-teman Pak Wiro datang sana, Pak Wandoyo mampir sana. Ketika kucing itu lagi makan, kan tidak apa-apa. Kucing kan tidak terganggu. Kucing kan tidak lari ya. Tatkala oleh Pak Wiro dikasih makan, biasa di situ. Ini benar. Tapi kalau misalnya di mejanya Pak Wiro ada nasi, lalu kemudian Pak Wiro lagi tidak ada waktu itu, kan dia akan lompat ke meja. Tapi tatkala dia makan di atas meja itu ada Pak Wiro, langsung lari. Kenapa? Itu bukan miliknya. Tatkala yang dibawa itu adalah merasa itu miliknya, milik kucing yang diberikan, ikhlas Pak Wiro. Tapi tatkala makanan itu di atas meja, kucing itu langsung lari. Kenapa? Ngerti bahwa itu adalah bukan miliknya. Kalau kucing yang ngerti loh bahwa itu bukan miliknya, manusia kok tidak ngerti. Itulah lalu kemudian kita diingatkan oleh Allah di surat Ar-Rahman berulang-ulang sampai 31 kali. Fabi aizi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Kita suka mendustakan nikmat yang rasa nikmat yang ada di dalam dada ini. Bisikan-bisikan tidak kita anggap, lalu ditegur oleh Allah. Fabi aizi ala irabbikuma tukadziban. Dan di dalam ini 1 bulan disuruh untuk mempuasa. Agar jangan berdusta lagi. Agar jangan iri, agar jangan dengki. Di dalam dada ini loh sebetulnya puasa. Hanya lalu fisiknya, jangan lalu makan mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu fisiknya, tapi sebetulnya hakikatnya adalah mempuasakan diri yang sebenar-benar diri itu. Mempuasakan dari apa? Dari hawa nafsu. Makanya itulah banyak sering diungkap oleh penceramah itu, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Luwe lan ngelak kok ora oleh apa-apa, karena yang dipuasakan hanya tubuhnya, tapi yang punya tubuh tidak puasa itu. Itulah lalu sesuatu yang diberikan oleh Allah. Siapa yang puasa 1 bulan dengan niat ikhlas mendekatkan diri pada Allah, maka diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Ini yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. 2 diantaranya itu masih ada lagi mi'raj, naik martabat dari martabat manusia menjadi martabat umat Muhammad, kemampuan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lewat apa? Lewat sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar dan seterusnya. Itulah beberapa nanti kita teruskan pada subuh minggu yang akan datang, karena ini sudah siang. Kita nanti capek. Biasanya hanya 15 menit, 20 menit ini ada khusus pada bulan Rajab ini. Didalamilah kita, mumpung berada di bulan Rajab itu sesungguhnya apa. Seringkali orang yang diterangkan kan sholat saja kan.
Tapi sebenarnya ada banyak hal lagi yang terkait dengan Isra dan Mi'raj ini pelan-pelan kita pahami sedikit demi sedikit. Untuk apa? Bukan hanya sebatas untuk pengetahuan, tapi adalah untuk menambah keyakinan kita. Kita harus semakin kokoh, apalagi di zaman COVID ini kan orang banyak berebut di mana-mana, orang lupa bahwa akan segera kembali. Karena lupanya itulah lalu bermusuhan. Akhir-akhir ini orang berebut kekuasaan. Wong partai politik aja diperebutkan, itu kan. Partai politik saja diperebutkan. Itu untuk apa? Gitu kan. Apa bisa dipakai untuk sangu pulang, sangu kembali? Itu tidak bisa dipakai untuk sangu pulang itu kan. Tapi orang-orang besar itu lalu berebut coba. Kayak begitu. Tapi biarin lah. Kita tidak perlu ikut-ikut. Kita ngurusi diri kita masing-masing. Bagaimana agar kita bisa kembali. Tatkala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu, tatkala nanti kita mulai, wangsul, mantuk, pulang, kembali, raji'un itu, kita dalam keadaan tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena kita bekal pulang sudah ada. Jalan menuju kembali sudah ada. Sudah ketahuan. Tempat kembali juga sudah ada. Sudah ketahuan. Dan kita yakin bahwa nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan tatkala kita sedang kembali. Nah, kita konsentrasi diri kita untuk bersiap-siap pulang kembali. Saya kira itu kita teruskan minggu depan. Bu dan bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan renungan, bahan pertimbangan untuk menjalani hidup ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.